Ayatnya. Oh bisa, judulnya. Saya berikan judul menjaga hubungan dengan Allah. Next. Terima kasih Bu Dia. Ya, saya akan bacakan kendalanya. Hal yang paling ditakutkan Daud dalam hidupnya adalah apa? Terputus dengan Allah. Saya nggak tahu dengan apa itu saudara masing-masing yang ditakutkan, apakah diputus pacar, ya, apakah kantongnya kosong, apakah penyakit, ataukah apa, ya. Tetapi saya melihat dalam kehidupan Daud, hal yang paling ditakutkan Daud dalam hidupnya bukan karirnya, bukan keluarganya, ya, bukan masa depannya, atau bukan keuangan dan lain sebagainya, tetapi ini adalah terputus dengan Allah. Itu yang paling ditakutkan Daud. Sebab itu Daud senantiasa berusaha untuk memelihara hubungannya dengan Allah. Jauh dengan Allah bagi Daud itu berarti satu kehidupan yang membawa Allah. Ini berarti kan, maka dia takut di situ, Bapak. Bukan masalah karier, masa depan, bukan masalah apa-apa, tapi dia takutkan jangan sampai terputus Allah, karena kalau terputus dengan Allah malah petaka mengakhiri hidupnya. Sebab itu dalam hatinya berkata, lebih baik 1 hari di pelataran bait Allah daripada 1000 di tempat lain. Saya nggak tahu kalau ini dia lama saja 1 bait Allah 1 hari. Enak Pak, enak di mana, ya. Apalagi orang yang kemarin saya bahas di wanita bijak, orang mencari healing, orang mencari healing atau healing gitu ya. Itu orang berusaha berani untuk pakai duit berapa apa, apalagi sekarang pemerintah mendukung kan cuti bersama supaya do healing kabeh, ekonomi jalan, kan begitu maksudnya. Tapi Daud healingnya murah meriah, 1 hari di bait Allah lebih baik daripada 1000 hari. Artinya bahwa bagi Daud, dia punya statement seperti itu karena dia ingin menjaga hubungannya dengan Allah, jangan sampai putus, jangan sampai renggang. Maka dia berkata kepada jiwanya, hatinya, hidupnya, hei jiwaku, hatiku, lebih baik 1 hari di bait Allah. Artinya ada selalu persekutuan dengan Allah, ada hubungan baik dengan Allah, ada hubungan yang instan dengan Allah, instan, ya, lekat dengan Allah. Kemarin saya tambahi di wanita bijak 1 hari untuk memelihara hubungannya itu. Dia memuji Tuhan 7 kali. Di sini dia katakan, aku berdoa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Daud raja yang besar, ya, punya pengaruh yang besar, punya kekayaan yang besar, punya wilayah yang besar. Tapi yang dia takutkan bukan kehilangan wilayahnya, bukan kehilangan kebesarannya, bukan. Tapi takut kehilangan hubungan dengan Allah terputus. Maka Daud punya komitmen bagaimana selalu menjaga hubungan. Sebab tanpa Allah, tanpa dekat dengan Allah, Daud nanti malapetaka sudah ada di depannya. Tapi ketika Daud menyadari bersama dengan Allah, lekat dengan Allah, maka dia punya suatu keyakinan yang kokoh, pengharapan yang kokoh, yang kuat. Dia berani menghadapi segala sesuatu. Itu yang dilihat oleh Daud, Bapak Ibu. Next. Nah, kita lanjut. Bagaimana menjaga hubungan terus terjalin dengan Allah. Lanjut. Nah, ini yang pertama. Buat hati kita haus dan lapar akan Allah. Nah, kalau kita temukan hidup kita sehari-hari tidak ada gairah rohani lagi, rasanya itu enggan untuk bersekutu, untuk meluangkan waktu dengan Tuhan, mencari waktu dengan Tuhan, ya. Kalau sudah enggan, mungkin enggan hal-hal persekutuan, ya, malas bersekutu dan lain sebagainya, malas beribadah, atau malas mencari Tuhan, malas mencari kebenaran firman Tuhan.
Nah, kalau itu ada satu tanda bahwa Bapak Ibu gairah rohaninya sudah mulai pudar. Artinya ketika gairah rohani mulai pudar, itu berarti mulai pelan-pelan terputus hubungan dengan Allah. Ketika seseorang sudah tidak bergairah lagi dengan Allah, tidak bergairah lagi untuk berdoa, tidak bergairah lagi untuk bersekutu, tidak bergairah lagi untuk mencari Tuhan, tidak bergairah lagi untuk minta petunjuk firman Allah, artinya bahwa dia terputus hubungannya, renggang dengan Allah. Tanpa dia sadari. Kenapa? Mungkin karena kesibukannya. Banyak kesibukannya. Banyak beban, mungkin banyak pekerjaan, banyak persoalan, banyak hal yang harus diurusi, sehingga semuanya menyita waktunya, sehingga dia tidak masalah tidak mencari Allah. Tidak masalah bersekutu dengan Allah. Tidak bersekutu dengan Allah tidak masalah. Kenapa? Sudah kering rohaninya. Tanpa disadari, semua kesibukan-kesibukan, urusan, persoalan menyita hidupnya. Tanpa disadari sudah mulai bergerogol, mulai renggang, mulai merenggang, dan mulai jauh dengan Allah. Nah, kalau sudah jauh biasanya orang nggak akan terasa. Kalau seseorang anak Tuhan sudah mulai jauh dengan Tuhan, sudah biasa jauh dengan Tuhan, karena sibuk dengan hal-hal yang lain, maka dia sudah merasa tidak ada kepekaan lagi dengan Tuhan, tidak ada kerinduan lagi dengan Tuhan. Itu hal yang biasa. Bahayanya di situ. Karena sudah dengan rutinitas sehari seperti itu. Tanpa dia sadari, tanpa dia akan mengerti, sebenarnya itu kesempatan iblis untuk menghancurkan hidup. Dibawa, ditarik dengan banyak hal dalam hidupnya. Banyak hal menariknya, apakah kekhawatiran. Tadi saya ngomong kekhawatiran masa depan, kekhawatiran keuangan, kekhawatiran pekerjaan, kekhawatiran pendidikan, rumah tangga, dan sebagainya. Semuanya menyita menariknya, lalu sibuk memecahkannya, menyelesaikannya, tapi kemudian melupakan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu akan biasa. Dan saya percaya, hidupan yang seperti itu tidak akan satu saat manusia tidak akan pernah menghadapi masalah kesulitan problem dalam hidup. Satu saat akan bisa putus asa, stres. Satu saat akan bisa menyerah. Kita perhatikan banyak orang-orang yang bunuh diri seperti itu. Jadi jangan menyangka Bapak Ibu, ketika kita jauh dengan Tuhan, kita bisa melakukan segala sesuatu, semua berarti baik-baik saja. Semua satu saat. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia ini, saya nggak tahu jadi apa tidak tanggal 10 Agustus akan ada demo besar-besaran melengsarkan Jokowi. Saya nggak tahu apakah ini akan terjadi pada tanggal 10 Agustus. Lalu Menteri Keuangan juga ada ngomong memprediksi semakin buruk. Ya kita nggak terasa sih. Yang ngerti kan para pemimpin-pemimpin kan. Mau ngawet di Legio, mangan di jetting telu, ya kan. Kita tidak ada ngefeknya apa-apa. Tapi bukan berarti kalau pemimpin kita sudah ngomong seperti itu, ya dia melihat keadaan dunia global. Nah, bagaimana orang yang nggak dekat dengan Tuhan, nggak menjaga hubungan baik dengan Tuhan, bisa menghadapi itu? Daud itu sibuknya seperti apa? Dia seorang raja, seorang pembesar, orang yang penting, orang yang membawai berapa juta orang. Sibuk. Saya pernah itu mendengar presiden kita tidur itu cuma 4 jam, 2 jam sehari, bayangkan 4 jam mereka tidur. Sing dipikirkan negara, tapi ya banyak yang sering jadi presiden kan, sekalipun tidurnya berkurang dan sebagainya, karena mikir negara. Tetapi kita lihat Daud, musuh banyak, persoalan banyak, kesulitan banyak, tapi tidak membuat gairah rohaninya ya, untuk mencari Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena dia tahu bahwa semua persoalan yang kompleks itu, dia membutuhkan Tuhan, dia perlu Tuhan. Maka dia jaga hubungannya dengan Tuhan. Jiwaku haus lapar akan apa?
Satu hari lebih baik di bait Allah daripada di tempat yang lain. Satu hari aku memuji Tuhan. Itu kan, dengan pujian itu dia bisa menyelamatkan Saul ketika dirasuk setan. Setannya keluar dari Saul ketika Daud menaikkan satu pujian pada Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, coba lihat hati kita masing-masing. Ada enggak gairah rohani atau sudah mulai tidak ada? Mulai malas kita. Keberhasilan hidup kita ditentukan hubungan kita dengan Allah seperti apa. Bukan karena kita S3, S2, S1. Bukan karena kita punya keahlian-keahlian. Karena Allah itulah sumber segala sesuatu. Daud ketika dia menjaga hubungan dengan Tuhan, dia berkata di kitab Mazmur yang lain, sekalipun banjir itu sudah sampai ke leher saya, aku masuk ke air yang sudah sampai ke leher. Artinya apa Bapak Ibu? Itu posisi, kondisi, keadaan yang sangat-sangat membahayakan. Sebentar lagi mati. Seperti kemarin itu di Banyumas, 5 pencari tambang yang emas, ketika air sebelahnya jebol masuk ke lubang dia, mereka semua mati, 8 orang. Tahu banget seperti Daud ketika air sudah sampai ke leher, betapa mencekamnya, betapa mengerikannya kondisi keadaan yang seperti itu. Tetapi ketika menghadapi seperti itu, kenapa Daud tenang? Kenapa Daud tenang? Kenapa Daud berani menghadapinya? Karena dia punya hubungan dekat dengan Allah. Maka dia berkata, aku punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Seperti pencipta lagu itu juga, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Daud tahu bahwa Allah lah yang besar, yang sanggup menolong, yang sanggup membuat segala sesuatunya. Sebab itu tidak mau dia kehilangan Allah, dia terus melekat kepada Allah. Apapun situasi, kondisinya, kesulitan, kesukaran, tidak membuat Daud berhenti mencari Tuhan. Tidak membuat Daud menyempatkan waktunya untuk diam duduk di kakinya Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Ketika engkau ada masalah, apakah engkau cuma nangis? Apakah engkau marah? Apakah engkau kecewa? Apakah engkau menyalahkan orang lain? Apakah engkau mulai mencaci maki? Dan sebagainya. Itu akan terjadi kalau kita mulai tidak ada gairah rohani lagi. Ketika ada masalah, kesulitan, kesukaran, kita akan menunjuk, ini gara-gara ini gara-gara ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara dan gara-gara. Kita kemudian duduk di kaki itu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang luar biasa, aku punya Tuhan yang dasar, aku punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong. Aku akan duduk di kaki. Daud ketika dia menghadapi air yang sebatas leher itu, dia punya ketenangan, dia berdoa, aku percaya Tuhan. Bahkan di ayat yang lain dia berkata, musuh-musuh mengelilingi aku Tuhan. Tapi dia berkata, Tuhan, aku akan tidur, aku akan istirahat, aku percaya Tuhan akan tolong aku. Bayangkan itu, dikelilingi musuh, dia bisa berdoa seperti itu. Lawan-lawan yang buat mengelilingi dia, tapi dia berkata, Tuhan, aku mau tidur, aku mau istirahat, dan aku percaya besok Tuhan akan tolong saya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidur pun nyenyak, saudara. Ketika ada persoalan, masalah, aku percaya pasti Tuhan cabut. Dia akan datang kepada Tuhan, dia akan menghampiri Allah,
Dia tidak akan gundah gulana, gelisah. Dia katakan tadi kan, kenapa jiwaku gundah gulana, jiwaku gelisah dengan apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi dalam hidupmu. Kenapa kamu gundah gulana? Kenapa kamu gelisah? Itu pertentangan dalam. Tapi Daud berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Di ayat yang lain, hai jiwaku hatiku. Daud berseru seperti itu, hai jiwaku hatiku, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Daud berkata dia memaksa, menekan hati jiwa. Ketika ada tekanan-tekanan luar yang bertubi-tubi seperti ini, yang membuat tubuh ini kelihatan lemah, tak berdaya. Justru kadang seperti itu Daud menekan, hai hatiku, jiwaku, lawan, bangkit. Engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang menolong. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat sejarah di kitab Daud, maksud saya perjalanan dalam kehidupan Daud di kitab Samuel atau Wali atau kitab Mazmur, ada suatu keyakinan yang kuat dalam Daud bahwa Allah yang bisa. Ketika dia menghadapi Goliat, apakah dia komplain Bapak Ibu? Dia seorang anak remaja harus menghadapi tentara yang profesional, yang besar, punya perlengkapan senjata yang berat. Coba kalau anak-anak muda, ketika engkau usia muda itu kuasai beban yang berat, tugas yang berat, cara pandangmu seperti apa? Dia orang ngerti. Aku yang ini potensi itu kuasai kayak tugas berat ini kayak gini. Ini benar pimpinan. Apakah seperti itu? Apa mencaci maki, marah? Apa tidak terima? Kalau anak ini dia jawabannya apa serigala? Tak sanggup, tak bisa, marah, kecewa. Kenapa dikasih seperti itu? Kalau kau punya hubungan dekat dengan Tuhan, akan seperti itu responnya. Sekalipun aku tidak mampu, aku punya Tuhan yang mampu. Bagaimana engkau akan memiliki pengalaman pribadi bersama Tuhan? Bagaimana engkau akan melihat perkara-perkara besar bersama Tuhan? Mujizat dengan Tuhan. Kalau tidak ada sesuatu yang kau kerjakan, hadapi. Contohnya saya beritahu tadi. Tuhan mau dengan hal yang besar ini, kau kerjakan, kau akan melihatnya. Tuhan maunya seperti itu. Nah, ketika Daud harus menghadapi Goliat, dia tidak komplain sama sekali. Kenapa harus saya? Kenapa? Semua takut, semua kenapa harus saya? Karena Daud tidak melihat Goliatnya yang besar, problem yang besar, masalah yang besar, kesulitan yang besar, kesukaran yang besar, tapi dia melihat Tuhan yang besar dalam hidup. Itu akan bisa terjadi kalau seseorang punya hubungan yang baik, intens dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau tidak punya dekat dengan Tuhan, maka gampang sekali emosi, bingung, panik, marah, kecewa, putus asa untuk menyelesaikan. Tuhan yang punya segalanya. Adakah kita punya gairah rohani untuk bertemu dengan Allah setiap hari, setiap saat dalam hidup kita? Sibuk oke, banyak tugas oke, banyak persoalan yes, ada kesukaran iya. Kan manusia kan tidak bisa kan menghindari kesukaran, betul enggak? Pasti setiap kita ada namanya kesulitan, kesukaran, pasti ada, tidak mungkin tidak. Pasti ada. Pasti ada problem, ada masalah, pasti ya. Tapi jangan sampai hal itu membuat persekutuan pribadimu mulai tidak ada dengan Tuhan, mulai longgar dengan Tuhan. Nah, kalau bahayanya itu kalau sudah itu menjadi kebiasaan, lalu kita nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, nggak serius dengan Tuhan, ya biasa saja. Biasa. Nah, itu yang paling bahaya. Suatu saat ketika engkau tidak mampu, akan mengambil tindakan yang mengerikan di dalam kehidupan ini.
banyak kasus-kasus yang terjadi. Sama juga banyak contoh-contoh di Alkitab. Bagaimana di kitab Raja-Raja, ketika mereka sudah tidak dekat dengan lagi, jauh dengan Tuhan, ketika musuh datang, mereka kejar-kejar bingung, mencari ke sana, mencari di sini, menyembah berhala dan sebagainya. Kemudian malah petaka menghancurkan mereka semua. Tetapi kalau orang yang punya selalu bertekad. Sebab itu Daud berkata, aku mau supaya terus menerus. Hatiku ini haus, jiwaku lapar. Artinya dia memelihara ada rasa kangen yang luar biasa untuk bertemu dengan Allah. Kadang-kadang kalau yang punya pacar gitu, jam 10 bengi aja kadang-kadang mau ketemu. Kalau mau ketemu dilanjut apa enggak kira-kira? Lanjut. Mana begal halus. Begal, jangankan begal, rambut terjang. Kenapa kan? Orang kalau kangen itu bisa dibendung gak sih? Gak bisa kan? Kangen, bicara nih harusnya akan sampai ke tempat yang dituju. Itu kalau kangen. Nah sama dengan kita, kalau kita punya hati yang kangen, ya kita akan terus cari Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, ingin bersekutu dengan Tuhan. Ini bagaimana dengan kita? Kangen dengan Tuhan. Tuhan ngomong di jemaat mana itu di Efesus? Engkau tahu membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Engkau bisa membedakan pengajar-pengajar palsu atau tidak. Aku tahu jerih payahmu, aku tahu pelayananmu, pelayanan mereka. Jemaat mana sih? Efesus mana itu? Engkau melayani, yes. Engkau menolak keras pengajaran sesat, ya. Tapi Tuhan mencela. Kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Telah kehilangan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, pertama kali percaya Yesus, pertama kali jatuh cinta dengan Yesus, rasanya seperti apa? Biasa Pak. Ya, senang efek. Atau kan betul-betul ada hati ingin ketemu Yesus, ingin bersekutu, ingin memuji Tuhan, ingin lakukan ini, ingin lakukan ini untuk Tuhan. Udah terus ora masalah, gitu. Udah ora masalah, melaku enggak masalah. Karena cinta Tuhan. Saya dulu diajak pelayanan dari Benolong. Seragen itu jalan kaki, kira-kira 8 kilo. Pulangnya juga jalan kaki menuju jalan raya Purwodadi Solo. 8 kilo naik gunung itu. Apakah capek? Enggak ya? Memberitakan Injil di sini. Kenapa cinta Tuhan? Dulu kami itu orang nekat. Coba bayangkan kalau nggak nekat. Kami tinggal di lurahnya Islam, semuanya Islam. Kami tinggal di situ, kamu ngomong sama kakak kami Abdul Gain, mungkin Pak Supri tahu. Abdul Gain itu ya anaknya yang di sini badminton itu. Ya, saya diajak dia, dididik sama dia waktu itu. Lalu dikumpulkan semua staf lurah, diinjili di situ. Dia pakai bahasa Indonesia, saya pakai menerjemahkan Jawa, lewatan Jawa. Batu kan, mereka tuh aparat yang ngerti bahasa Indonesia, masa kok mau terjemahkan? Isi aku. Saya di situ tidur di lurah. Sing makan siapa? Pak Lurah. Kenapa mau seperti itu? Karena ada cinta dengan Yesus, mengasihi Yesus, kasih Yesus. Allah itu cinta kita seperti Yesus.
Tidak pedulikan apapun, nyawa pun tidak dipedulikan. Monggo umpamanya ditolak, digebuki, dibunuh, ya orang ngerti satu sisi. Teman kami di Wonogiri, ketika penginjilan, ada orang sakit jantung, didoakan sembuh, buat KKR di situ. Ditangkap, masuk penjara semua. Mereka di Wonogiri. Tapi tidak ada masalah. Itulah cinta dengan Yesus itu rela segala. Berkorban, apalagi duit, nyawa pun tidak masalah. Itu kalau orang kangen cinta sama Yesus, berarti punya gairah selalu. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena Daud tahu. Kunci kesuksesan, keberhasilan dia. Kunci dia mendapatkan pertolongan. Bisa melakukan segala sesuatunya. Kalau dia punya koneksi, punya hubungan yang dekat, terjaga dengan baik dengan Allah di situ. Kuncinya di situ. Bersama-sama dengan dia. Nah, kalau tidak seperti itu, saya tidak akan menikah istri saya, Bapak. Siapa yang berani? Saya waktu di Numpang Sawit, mungkin dilanjutkan Bu Helen ya di sana. Sebulan saya itu dikasih 7.000, saudara. 7.000 rupiah sebulan. Tahun 92 kalau nggak salah. Tapi saya nekat. Kenapa nekat? Karena saya percaya Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatunya. Tuhan yang pelihara. Kalau Tuhan panggil saya, Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau engkau dipanggil Tuhan menjadi umatnya, menjadi anak-anak, dan engkau selalu dalam kondisi sekutu dengan Allah, punya hubungan dengan Allah, segala satunya. Next yang B, ya ini yang kedua, senantiasa berharap pada Allah, senantiasa, tidak terkecuali. Senantiasa, kalau senantiasa berharap pada Allah, berarti larinya kepada siapa yang pertama? Pada Allah. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Ketika ada kesulitan, ketika ada kesukaran, ada larinya pertama kepada siapa? Itu menentukan sebenarnya iman kita, keutamaan yang kita utamakan siapa dalam hidup ini. Bayangkan begini, umpamanya saya punya teman dekat A, saya sudah biasa mungkin terbuka dengan si A. Ya. Kemudian ketika ada masalah, ada kesukaran, saya tidak ngomong sama si A, saya ngomong si B, saya ngomong si C, saya ngomong si D, si A tahu. Kalau saya ngomong si B, saya ngomong si D, saya ngomong si E, supaya menolong saya. Kemudian mereka nggak bisa menolong saya. Lalu saya datang kepada si A. Dan si A sudah tahu sama. Kira-kira bagaimana si A? Hah? Halo? Kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti apa? Hah? Wah, gila ya. Wah, gila. Akhirnya ke si bersama kan Allah. Allah kan juga seperti itu, yang kita utamakan siapa? Datanglah kepada Allah, minta hikmat sama Allah. Dan saya percaya Allah pun menolong melalui manusia yang lain. Saya percaya. Kan kita juga gak pernah ya minta Allah untuk cakal tidur karpet dewi, gak pernah ya. Pasti melalui orang lain. Karena kita manusia, pakai manusia, kecuali hal yang istimewa. Bapak Ibu, ketika kita berharap dengan Tuhan, kita harus dengan tulus ini, mau dengar suara Roh Kudus. Ketika kita sudah mulai tidak mau dengar suara Roh Kudus, itu artinya kita mulai rohani kita sakit. Mulai tidak ada gairah rohani lagi. Kita mulai mengesampingkan Allah. Ketika seseorang ingin menjaga hubungan baik dengan Allah,
Maka dia harus memulai hubungan dengan Roh Kudus, peka dengan Roh Kudus, tanya dengan Roh Kudus. Ketika ada masalah, ada problem, kesulitan, datanglah pada Roh Kudus, minta hikmat dia. Minta dia. Saya percaya Roh Kudus mampu menolong kita, memberikan hikmat. Mungkin bisa aja Roh Kudus menolong, mengirimkan seseorang kepada kita. Kamu datang kepada dia, loh Tuhan bisa kok. Ya. Atau melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan bisa bicara kepada kita. Bahkan melalui binatang-binatang yang kita lihat, Tuhan bisa bicara kepada kita. Ketika Roh Kudus tunjukkan kepada kita. Atau Roh Kudus memberikan mimpi kepada kita, bisa. Masalah sering terjadi ketika anak Tuhan tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika ada masalah, ada kesukaran, dia lalu mencari solusinya sendiri. Dia akan datang ke Roh Kudus. Kalau orang yang berharap pada Allah, pada Tuhan, ketika ada masalah, dia dengan tulus mau dengar apa kata Roh Kudus dalam hidup. Itu kan yang dikerjakan para rasul-rasul. Seringkali jujur Bapak Ibu. Ketika ada masalah, apakah engkau tanya kepada Allah? Kebanyakan saya yakin tidak. Pasti gua akan berpikir cara ini. Seperti itu. Nah, ketika kita berkata cara ini, itu sudah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sudah mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita berusaha memecahkan diri sendiri. Ya tentu tidak ekstrim. Maksud saya begini, Kudus, aku mau neng mall, aku main tuku sabun, sabunnya kira-kira sindi ya Roh Kudus ya orang sabun. Walaupun ada yang seperti itu, ada anak Tuhan seperti itu. Ketika mall banyak sabun Roh Kudus, tunjukkan Roh Kudus, mana sabunnya? Nah ini ordernya mana ini Roh Kudus? Ada juga seperti itu. Ya mungkin apakah terlalu dekatnya dengan Roh Kudus? Tapi paling tidak kita harus ada kepekaan dengan Roh Kudus. Ketika ada problem datang Roh Kudus, apa? Tapi seringkali milenial bagaimana? Ketika ada masalah, problem, mesti apa? Cerita Roh Kudus. Ayo, untuk kita ya, apa pun, kan begitu. Datanya Roh Kudus. Kebanyakan seperti itu. Daud tanya kepada Tuhan, tanya kepada Roh Kudus, supaya tidak salah melangkah, tidak salah mengambil satu keputusan. Karena salah melangkah, salah mengambil keputusan, itu berakibat tidak baik untuk diri kita sendiri. Sebab itu Daud selalu dia tanya kepada Allah. Tuhan dia cari Tuhan. Dia cari. Kalau Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan hikmatnya, ya, itu yang terbaik bagi kita masing-masing dalam hidup. Dalam peperangan Daud kan begitu. Dia tidak mengandalkan pengalaman, tidak mengandalkan alisan. Ketika dia perang, dia tanya sama Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya berbuat? Nah, ketika Tuhan memberikan pewahyuan baginya, oh buat begini, itu kan juga bisa melangsung atau nabi-nabi yang lain atau orang lain. Dan Daud mengalami kemenangan. Ketika kita berharap sama Tuhan, ya harus tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Ya. Harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Sekalipun mungkin keputusan Roh Kudus atau mungkin jalan Roh Kudus tidak sesuai dengan hikmat kita, tidak sesuai dengan pikiran kita, ya kita harus menjalaninya. Seperti Rasul Paulus ketika dia mau menginjil di Asia, Roh Kudus berkata, jangan Paulus, kamu ke Makedonia saja. Paulus jalan kan? Menurut dia. Menurut pimpin Roh Kudus.
ketika saya melayani di rumah, ada kesaksian jemaat di sana. Dia dari Semarang mau pulang ke Boyolali. Ketika dia nyetop bis di Milo di Semarang itu, mungkin yang tahu ya, Milo di situ sampai 2 negeri. Perempatan di situ, dia stop bis di situ. Bolak-balik dia nggak dapat bis karena penuh waktu itu. Nah, kemudian ada bis yang dia bisa duduk di situ dan naik bersama anaknya. Lalu Roh Kudus berkata, turun, jangan naik di sini. Dan hatinya kuat berkata seperti itu. Bayangkan, sudah berdiri lama menanti begitu dapat bis, Roh Kudus berkata, turun. Akhirnya dia turun. Tahu kan, bis itu kemudian kecelakaan. Kalau Roh Kudus yang memberitahu pada kita dan kita, itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus, artinya kita menjaga hubungan baik dengan Allah, maka kita senantiasa minta bimbingan Roh Kudus. Ada hubungan baik dengan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita ada masalah dalam kehidupan kita, tidak pernah melibatkan Roh Kudus, tidak pernah bertanya pada Roh Kudus, tidak pernah minta pimpinan Roh Kudus, kita kalau mencoba memecahkannya saja. Sebenarnya kita sudah kehilangan kegairahan rohani kita. Sebenarnya kita sudah mulai renggang dengan Allah. Nah, ketika kerenggangan itu yang akan membuat kita akan semakin sulit dan semakin sulit dan semakin. Yang terakhir, silakan. Apapun situasinya tetap taat dan setia dengan firman Allah.